Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi penonton semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Bayu Aidi Rizky dan teman-teman saya. Nama saya Muhammad Raihan. Nama saya Enrico Ardenisa. Nama saya Kaisar Akbar Maulana. Pada kesempatan kali ini kami akan menempuh mata kuliah hukum cybercrime yang diampu oleh Pak Brahim Fikmah, SH.MH, dan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas dari mata kuliah tersebut. Kemudian kami berterima kasih kepada pihak dari kepolisian, yaitu Bapak Ma'ruf Nurrohim, STRK, selaku Kanit Tipidder, yang telah bersedia meluangkan waktunya berbincang mengenai penegakan hukum siber yang terjadi di Indonesia. Wawancara ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman kami tentang bagaimana pihak kepolisian menangani kasus-kasus cybercrime, mulai dari pelaporan, penyelidikan, hingga proses hukum yang akan dijalankan. Baik, tanpa berpikir panjang, mari kita mulai sesi wawancara ini. Pertanyaan kami, Pak, terkait dengan pasal 28 ayat 2 nomor 11 tahun 2008, yaitu tentang ujaran kebencian disertai sara. Jadi gini, untuk pembahasan saya pertama terkait undang-undangnya dulu ya. Jadi undang-undang ITE itu sudah mengalami 2 kali perubahan. Perubahan pertama itu nomor 19 2016, kemudian tidak salah ya. Kemudian paling baru itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Nah, terkait isi pasalnya juga terdapat beberapa perubahan juga. Nah, di mana di Undang-Undang sebelumnya itu benar di Undang-Undang ITE tahun Nomor 19 Tahun 2016 itu pasal 28 ayat 2 itu bunyinya kurang lebih setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Itu bunyi pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE perubahan pertama nomor 19 tahun 2016. Kemudian diubah lagi isinya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menjadi pasal 28 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain, sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Nah, jadi terdapat perubahan ya dari bunyi pasalnya juga, dan juga di pasal 28 ayat 2 ini sifatnya itu berupa hasutan, ajakan ataupun pengaruh ya terhadap orang lain, sehingga yaitu menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Nah, untuk ancaman pidananya itu diatur di pasal 45A ayat 2. Nah, itu kurang lebih pidana 6 tahun pidana penjara dan denda kurang lebih 1 miliar. Itu untuk pasalnya ya, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pertanyaan pertama dari saya tuh, kan makin maraknya nih Pak kasus siber di media sosial. Ada nggak sih unit di Polres ini yang menangani kasus tersebut? Untuk unit atau tim khususnya itu ya, kalau untuk masalah penegakan hukumnya ya, Polres itu kan ada 4 unit tuh. Kalau untuk di resersenya ada pidana umum, itu dia berurusan sama pidana-pidana yang ada di KUHP ya. Nah, yang kedua itu PPA yang terkait pidana yang menyangkut perempuan dan anak, kemudian ada
tipikor, pidana korupsi ya. Yang dari tipikor yaitu yang saya sendiri, saya kan untuk tipikor ini lebih menangani perkara-perkara yang spesialis, yang dimana aturan hukumnya nggak diatur di dalam KUHP. Di dalam KUHP. Ya contohnya kayak UU ITE, ya kan, UU Perlindungan Pengelola Lingkungan Hidup, UU terkait migas. Kalau misalnya pidananya, ya kami yang menangani itu. Kalau misalnya di tingkat Polres seperti itu, kalau di tingkat Polda itu ada subdit sendiri, subdit siber ada di Direktorat Kriminal Khusus kurang lebih. Kalau Bareskrim ada lagi Bareskrim. Jadi tiap tingkatan itu kan ada Mabes, Polda dan Polres. Kalau tingkat Polres sendiri yang menangani ITE ya unit ini. Kalau misalnya ada handphone kan nggak cuma SARA ya, yang mungkin dia pencemaran nama baik, ya kan, atau hal lainnya yang berhubungan sama informasi transaksi elektronik ya di sini. Di Polsek belum ada ya? Kalau di Polsek belum ada. Kalau di Polsek itu rata-rata untuk pidana yang bersifat umum. Nah, kalaupun ada laporan biasa diarahkan di sini untuk pelaporan. Pak, bagaimana prosedur pelaporan dugaan pelanggaran ujaran kebencian kepada pihak polisian, Pak? Jadi gini, jika ibaratnya pelapor atau korban mengalami kan, misalnya mungkin dia ada dapat sebuah komenan atau postingan yang merujuk pada dirinya, bisa datang ke kami melapor. Bahwa bukti biasa berupa screenshotan ya, kalau misalnya dia berupa video bisa dibawa video atau mungkin link-link berita ataupun postingan yang terkait hal tersebut. Nanti dari kami, jadi kami ini ada namanya piket fungsi ya, masing-masing unit ini ada piketnya masing-masing. Nanti datang ke sini ke SPKT kan, sentra pelayanan kepolisian terpadu ke SPKT, nanti sama petugas SPKT sebelum kami terima LP-nya kami laksanakan koordinasi ataupun klarifikasi. Jadi nanti korban ataupun calon pelapor komunikasi dulu sama penyidik pembantu yang piket pada saat itu untuk kita pastikan dulu ini unsurnya masuk atau enggak nih, ya kan, kira-kira unsur masuk atau enggak. Kalau misalnya masuk baru kami akan buat laporan polisi. Setelah buat laporan polisi nanti kan di disposisi namanya, disposisi itu artinya diarahkan lah ke situ. Laporan polisinya nanti sama pimpinan kami kan kasat Badan Analisis sama Perkiraan Analisis yaitu KBO di sini, Kabin Opsional, naik ke kasat, kasat disposisi ke saya kanitnya, nanti saya disposisi ke penyidik pembantunya. Nah, udah mulai tuh proses penyelidikan, kita terbitkan sprint gas, ya kan, sprint lidik, kemudian kita laksanakan penyelidikan terlebih dahulu. Nah, kita gali tuh keterangan dari saksi yang mengetahui, baik itu saksi pelapor, ya kan, atau saksi-saksi yang lain yang mengetahui. Kemudian kalau misalnya terlapor, kami undang juga terlapornya. Tapi kan terkadang orang nih ada sih beberapa kasus pencemaran nama baik sih ya. Kalau SARA, alhamdulillah di Lampung Utara ini belum pernah ada. Ini saya kasih ambil contoh kasus lain ya. Yang kurang lebih penanganannya tetap sama. Nah, kalau misalnya itu kan biasa terlapornya jelas. Kecuali dia pakai akun Facebook, misalnya di grup publik dia anonim. Nah, itu sebenarnya jadi kendala kami juga. Karena yang namanya anonimitas kan kita nggak tahu nih siapa orangnya, apalagi di dunia maya itu luas. Di dunia maya itu lebih luas pada dunia nyata. Kita nyari misalnya orang udah, oh ini orangnya gitu kan. Kalau misalnya dunia maya kan banyak akun anonim, ibaratnya kayak misalnya siapa namanya? Bayu. Misalnya Bayu nih buat akun 5 kan, nggak ada yang tahu kalau itu Bayu kan. Iya. Ya kan bisa diganti-ganti namanya, mungkin pakai nama siapa nama masnya? Raya. Misalnya pakai nama si Rehan, mana tahu itu Rehan asli atau benar kan? Atau enggak? Biasanya kalau misalnya terlapor yang jelas, kami undang dia klarifikasi terlapor kan. Setelah itu biasa kita kalau misalnya biasa nih ya bukti-buktinya itu ada di HP terlapor misalnya. Dan misalnya kita udah ada keyakinan penyidik kayaknya ada pidananya nih, ya, pasti kami gelarkan perkara dulu buat naikkan ke tahap selanjutnya, ke tahap penyidikan. Penyidikan itu kewenangan kami itu ibaratnya lebih luas lah, karena kita bisa laksanakan upaya paksa, bisa sita, bisa geledah, itu kalau udah sidik ya, sidik. Nah, biasanya kami juga perlu melakukan pemeriksaan ahli ITE maupun ahli bahasa. Ahli ITE itu buat apa sih? Buat meyakinkan kami gitu loh, unsur-unsur pidana ini masuk atau enggak sih? Nah, yang paham kan ITE kan? Apakah unsur mentransmisikan, mendistribusikan, atau membuat dapat diakses
informasi elektronik maupun dokumen elektronik itu dapat terpenuhi atau tidak. Terkait ahli bahasa, nah, terkadang ini kan ada juga yang mesti pakai bahasa Lampung nih. Nah, saya kan orang Jawa nih ya kan, saya nggak tahu nih kan bahasa ini, ya kami pakai ahli bahasa buat jelasin artinya apa sih, ini merujuk nggak sih, masuk nggak sih unsurnya ujaran kebencian atau pencemaran nama baik, ya kan. Kalau misalnya dia memang merujuk ke si korban, ya bisa jadi masuk unsurnya kan. Jadi kalau misalnya ini kan harus spesifik dia. Jadi misalnya ya si Rehan ngejek Bayu apa misalnya kan, itu harus spesifik gitu. Jadi harus jelas yang dituju itu siapa. Karena kalau misalnya nggak jelas kan dia bias, nggak jelas kan. Kalau misalnya kayak mohon maaf misalnya si Bayu misalnya Cirehan ngatain siapa, tujuan ke Bayu nih, tapi nggak jelas tuh maksudnya. Misalnya dia ngomongin secara umum apa misalnya, kira-kira misalnya yang mengarah ke pencemaran nama baik, tapi dia nggak spesifik. Kalau misalnya spesifik kan sebutin namanya, misalnya si Rehan itu anak apa, atau bilang si Bayu itu anak apa sama si Rehan kan. Nah, tapi kalau misalnya si Rehan cuma bilang anak ini kamu, tapi nggak tahu kamunya ini siapa gitu loh, mungkin cuma tapi si Bayu ngerasa dia. Nah itu kadang kami perlu ahli buat meyakinkan ini masuk nggak sih unsurnya, karena si Bayu ini ngerasa, tapi ternyata si Rehan tuh nggak mau rujuk ke Bayu, nah kan gitu kan. Jadi buat menghindari bias-bias itu kita perlu lakukan pemeriksaan ahli. Terkadang juga kalau misalnya ternyata petunjuk jaksa perlu periksa ini nih, uji lab digital, uji laboratorium digital forensik. Nah, biasa HP tersangka mungkin kan, tersangka kita perlu laksanakan uji lab digital forensik untuk mencari data-data yang mungkin datanya udah dihapus, ya kan. Itu memang ada prosedur itu, laksana uji laboratorium digital forensik buat namanya mencari alat bukti lah, ya kan, bukti lain yang ada kaitannya dengan peristiwa pidana yang sedang kita tangani. Seperti itu. Jadi kalau misalnya udah selesai, berkas sudah lengkap, udah P21, nah itu udah kewenangan jaksa. Nanti urusan jaksa itu ibaratnya di penuntutan kan, kalau kami kan di penyidikan sama penyidikan aja. Pak, biasanya apa sih Pak sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelanggar kasus ujaran kebencian? Kalau sanksi pidana kita tetap merujuk ke undang-undangnya ya. Kalau undang-undangnya kan 28 ayat 2 ini kan juntonya 45 ayat 2 juga, ya kan. Itu sanksi pidananya pidana penjara paling lama, pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tapi terkait putusan itu kan ranahnya hakim, ya kan. Kami kan buat melengkapi berkas pada penyidikan. Nanti itu kewenangan dari hakim buat mutus berapa sih ini harusnya dijatuhin hukuman. Saya pertimbangan dan itu saya nggak bisa jawab kalau yang masalah putusan hakim, karena bukan hanya saya kan, bukan ulama saya. Seperti itu. Begitu. Apa sanksi hukum yang biasanya dijatuhkan kepada apakah ada upaya restorasi justice dalam penanganan kasus seperti ini Pak? Ya, jadi kan gini, terkait restoratif justice ya. Restoratif justice itu kalau untuk kami diatur di Perpol nomor 8 tahun 2021. Itu dia harus memenuhi syarat material maupun formil. Nah, kalau misalnya syarat material yang dimaksud dalam Perpol ini itu apa sih? Itu diatur di pasal 5. Nah, pasal 5 itu ada kurang lebih ada 6 ya syarat material. Yang pertama, tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat. Yang kedua, tidak berdampak konflik sosial. Yang ketiga, tidak berpotensi memecah belah bangsa. Yang keempat, tidak bersifat radikalisme dan separatisme. Yang kelima, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dalam arti ini residivis ya. Yang keenam, bukan tidak pidana terorisme, tidak pidana terhadap keamanan negara, tidak pidana korupsi, dan tidak pidana terhadap nyawa orang. Jadi kalau untuk perkara ini, ibaratnya kan dalam konteks ini kita bahas terkait ujaran kebencian ya. Nah, ujaran kebencian ini kan bisa jadi dia berdampak konflik sosial, bisa jadi, ya kan? Bisa berpotensi juga memecah belah bangsa, karena isu SARA ini ibaratnya dia kan isinya itu
hasutan, ajakan atau pengaruh, ya kan, memberikan itu kepada orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Nah, dari permusuhan nih, jaga juga di pasalnya terhadap individu atau kelompok. Nah, berarti itu kan ibaratnya bisa jadi berdampak sosial, bisa jadi memecah belah bangsa, ya kan. Jadi kalau menurut saya pribadi ya kita juga perlu beranalis juga, ini bisa nggak sih kita melakukan restoratif justice? Karena kan masalah ujaran kebencian ini ya kalau dibilang sensitif, tidak juga di pasalnya juga kan, berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, ya kan, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Ya kalau misalnya syarat formilnya, material formil terpenuhi, bisa saja. Ya. Tapi kenapa saya bilang bisa jadi tidak juga? Karena ya sejauh di sini yang pertama saya belum pernah menangani masalah ujaran kebencian. Dan menurut yang saya pelajari juga, ini menurut pemahaman saya ya, mungkin ada pemahaman dari yang lain, mungkin profesor, dokter mungkin lebih paham dari saya, mohon dikoreksi. Ya kalau untuk pasal 282 ini potensi untuk konflik sosial, terus memecah belah bangsa ataupun bersifat radikal ada potensi untuk itu. Jadi kalau menurut saya pribadi ya perlu periksa ahli juga sih buat pasti ini bisa nggak sih gitu loh, karena ya namanya ini kan sensitif sensitif juga masalah SARA ini ya. Kalau lihat dari syarat material di Perpol nomor 8 tahun 2021 itu sulit untuk dipenuhi kayaknya syarat materialnya ya. Karena ya namanya orang udah ujaran kebencian antar suku aja udah memecah belah tuh, kan warna kulit aja udah memecah belah, apalagi agama, ya kan. Udah banyak konflik-konflik masa lalu lah, mudah-mudahan tidak terjadi di masa depan yang cukup merugikan bangsa kita sendiri. Itu kan mungkin udah tahu dengan lu konflik Ambon, ya kan, sampai Madura, itu kan ya ada terkait etnis atau agama tertentu gitu. Ya, mungkin itu aja sih. Terus Pak, apa langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial? Jadi sebenarnya apa ya? Kalau untuk langkah-langkahnya itu buat pencegahan SARA dan ujaran kebencian itu sebenarnya nggak bisa polisi sendiri sebenarnya. Polisi, pemerintah, masyarakat juga itu patut saling berpartisipasi. Karena kenapa? Rata-rata terkait ujaran kebencian dan isu-isu SARA ini kan bertebaran di media sosial. Ya, paling kalau misalnya kami dari polisi, yang pertama kita laksanakan biasa sosialisasi di media sosial kami juga. Kami ini kan ada media sosial, kayak Polres Lampung Utara, Humas Polres Lampung Utara. Jadi untuk nge-share juga stop ujaran kebencian, misalnya anti SARA, yang lainnya, meme yang lainnya, meme atau postingan feed Instagram yang lain. Perlu juga sebenarnya edukasi literasi digital masyarakat. Jadi masyarakat ini biar komen-komen itu nggak tahu batas. Sebenarnya kita komentar itu boleh, dan komentar nggak ada yang melarang komentar, karena kita dijamin kan tiap warga negara kan boleh menyampaikan pendapat dia kan. Kebebasan berpendapat kan dijamin di undang-undang. Nah, jadi tapi komentar juga tahu batas. Banyak yang cuma gara-gara masalah komentar dan mengungkapkan isi hatinya, mungkin dongkol atau bete sama sesuatu kan, tapi ternyata justru itu yang menjerumuskan dia ke suatu tindak pidana. Ya, itu kadang masyarakat tuh nggak tahu, atau dia laporin aja kan, atau kalau dia laporin karena dia nggak tahu. Itu perlunya edukasi literasi digital juga, dan etika bermedia. Jadi media sosial itu ada etikanya, nggak cuma etika makan minum, etika apa misalnya kan, enggak. Jadi etika bermedia sosial itu juga perlu juga. Dan satu lagi sebenarnya terkait penegakan hukum ya, jadi buat memberi efek jerah juga. Jadi
ibaratnya kalau udah ada yang jadi contoh nih, ya kan masyarakat kan jadi jerah, jadi takut juga kan buat melakukan hal tersebut. Jadi ya selain gabung, terus sosialisasi, ya itulah itu tadi dari masyarakat sendiri harus ningkatin literasi digitalnya, terus paham etika bermedia sosial seperti gimana. Mungkin itu saja. Dan mungkin juga kami ada sih namanya patroli cyber. Patroli cyber itu kita patroli lah, tapi kalau biasa mungkin patroli yang rekan-rekan lihat ini orang naik mobil polisi, muter-muter. Nah, pokoknya patrolinya beda. Patroli media sosial itu kita patroli biasa di grup publik atau misalnya di akun-akun di sosial itu ada X, ya kan, dan dulu kita sendiri X, Threads, Instagram atau Facebook ataupun Instagram itu sendiri. Ya kan, bisa kita cek, oh ini orang nih nyebar isu nih hoax tapi kok ngarah ke SARA nih, bisa itu kita buatkan laporan informasi, kan kita tindak lanjuti, kita selidiki siapa sih orang ini, tujuannya apa sih, seperti itu ada sistem laporan yang kami sendiri. Jadi selain upaya selain kita menerima laporan dari masyarakat, kita juga anggota polisi kalau menemukan bisa kita buat laporan, kita selidiki, kita sidik, tangkap pelakunya bisa. Jadi nggak melulu laporan dari masyarakat, nggak, kami juga ada upaya preventifnya juga. Kalau misalnya dari masyarakat kan kita lakukan itu kan nggak hukum tuh namanya, upaya pencegahannya preventif, salah satunya ya yang aktif ya patroli cyber. Lagi Cukup. Terima kasih Pak ya, mengucapkan kepada Bapak Ida Ma'ruf Nurrohim SRK sebagai Kanit Tipiter. Mengucapkan banyak terima kasih atas penjelasannya yang sangat bermanfaat serta inovatif bagi kami semua. Kami akhiri Pak ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.